Pendakian Argopuro via Bermi, part ketiga. Setelah bergeser dari pos 2 dan beristirahat untuk makan siang tadi, matahari kembali menyambut hangat perjalanan kami. Lanjut packing dan bergegas beranjak melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 2-3 jam lagi untuk kita sampai di Danau Taman Hidup. Udah gak sabar pengen merebahkan badan ini. Dalam hati selalu bertanya-tanya siap langkahku. Tapi kenapa ya, kok belum terlihat juga tanda-tanda batas akhir motor? Tanjakan pun mulai tidak bersahabat dan fisik mama setelah makan siang tadi memang kurang baik. Jadi akhirnya aku pun harus menambah beban carrier yang ku gendong. Tas mama harus aku backup dan menumpuk di atas tas carrier aku. Ya istilah gampangnya aku bawain lah gitu. Karena tekstur jalanan yang kurang enak dipijak dan agar badan biar stabil saat berjalan, aku pun di sini akhirnya kurang banget mengabadikan video perjalanan. Karena fokus mengatur nafas dan berjalan, tanjakannya sampai ke batas motor itu juga lumayan sudah mulai tidak baik hati ini. Akhirnya aku pun memutuskan perjalanan ini harus sedikit dikebut agar tidak kesorean nanti sampai di Danau Taman Hidup. Untungnya fisik mama mulai membaik waktu itu. Karena takut fisik aku yang drop kalau kecapean banyak berhenti, akhirnya aku memutuskan buat duluan waktu itu mencari jalur mana aja yang enak buat dilewatin dan berencana menaruh tas dulu di batas motor. Nah terus ke bawah lagi tuh menyusul mama, karena mama masih tertinggal di belakang ditemani om. Dan pada akhirnya sekitar jam 3 sore aku pun tiba duluan di batas motor. Nah ini yang pagar kayu-kayu ini adalah batas motor ya teman-teman. Terkadang memang ojek juga bisa sampai di sini teman-teman, tapi itu untuk diprioritaskan saat keadaan darurat aja ya. Contohnya misal ada urgent tuh, kalau ada yang lintas kecapean atau pendaki yang mengalami hipotermia di Taman Hidup. Nah evakuasinya baru bisa dengan motor sampai di batas motor kayu-kayu ini. Lah masa iya mau ke gunung pakai ojek gitu, manja banget gitu kan. Oh ya, dan tidak berasa 30 menit beristirahat dan menyusul mama ke bawah lagi. Saat itu aku sudah tiba ya di kawasan Suaka Marga Satwa Dataran Tinggiang. Di sini aku terdiam sejenak teman-teman, karena suatu dua hal, yaitu bersyukur banget bisa berkunjung ke kawasan Suaka Marga Satwa dan bisa melihat secara langsung kekayaan habitat yang masih sangat alami yang nanti bakalan kalian temui di kawasan Suaka Marga Satwa Dataran Tinggiang. Nah teman-teman, yang kalian harus tahu, apa sih Suaka Marga Satwa itu? Suaka Marga Satwa, Suaka diambil dari kata perlindungan, marga turunan, satwa hewan. Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya teman-teman. Daerah Suaka Marga Satwa biasanya ditetapkan sebagai suatu tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional teman-teman. Pelestarian dapat dilakukan secara sengaja atau alami untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan atau hewan tersebut. Nah jadi teman-teman para pendaki, buat kalian semua nih, kalau berkunjung ke kawasan Suaka Marga Satwa sebaiknya benar-benar jaga apapun itu, baik tidak menebas pohon sembarangan, melakukan perburuan hewan secara liar, apalagi sampai meninggalkan sampah teman-teman. Nah setelah pintu kawasan menyambut kita bertiga, senyum bahagia dari raut wajah mama sudah terlihat lepas. Hatiku pun lega teman-teman, mama sudah keadaan sehat kembali dan akhirnya bisa tertawa lepas. Tak lama dari pintu kawasan kami pun mengabadikan beberapa momen foto, karena pasti tradisi mama yang lakuin itu kalau di gunung atau di hutan gitu, mama selalu berbahagia kalau foto-foto dengan plakat-plakat yang ada di gunung. Sejenak menghela nafas dan tidak lama akhirnya bergegas kembali. Perjalanan menuju Danau Taman Hidup kira-kira cuma butuh 5 menit atau 10 menit itu dari kawasan pintu kawasan tadi ya teman-teman. Lalu sudah deh, kita akan disambut dengan indahnya Danau Taman Hidup. Namun teman-teman sayang sekali Danau Taman Hidup kala itu masih malu-malu menampakkan wajahnya. Namun diganti dengan senyum tawa bahagia mama yang sudah sangat lepas, meski setelah melihat Danau Taman Hidup yang masih tertutup kabut. Ya, walau belum bisa memberi kebahagiaan yang lain mah, AA janji ketika mama meminta ke gunung mana, AA akan selalu mengajak mama. Mungkin hanya dengan cara ini AA bisa memberi kebahagiaan. Setibanya di Danau Taman Hidup, sesegera mungkin mendirikan tenda, memasak perbekalan, mengambil air, dan bergegas beristirahat karena waktu itu Danau Taman Hidup masih berkabut. Menikmati indahnya Danau Taman Hidup mungkin besok aja ya. Semoga besok pagi bisa melihat sunrise yang indah di Danau Taman Hidup. Lanjut part 4 ya.